Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam basyiril masya'una fi dhulamil lailil masjid min nurin tamatin. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar yang kita patut kita syukuri pada subuh kali ini, di mana sebaik-baiknya hari yaitu hari Jumat, dan sebaik-baiknya solat adalah solat subuh, yang barang siapa yang bisa istiqomah untuk solat subuh berjamaah di masjid, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, berikanlah kabar gembira kepada orang yang berjalan di gelapnya malam menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan cahaya penuh dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita pada subuh kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bercahaya seluruh tubuh kita. Di dalam hadis yang lain, sebagaimana cahaya itu menerangi langit dan bumi, karena saking terangnya cahaya orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah rahmati, pada subuh kali ini marilah kita merenungi beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan ayat-ayat dan hadis yang kita jelaskan ini memberikan motivasi kepada kita untuk selalu meningkatkan nilai ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa persatuan kita dalam mengamalkan Islam dan menegakkan Islam, sehingga kita menjadi hamba Allah yang taat dan beribadah secara pribadi, dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur secara mujtama', secara keseluruhan, sehingga dua-duanya menjadikan kita sebagai orang yang diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah rahmati, semua kita ini Al-Quran kita sama, syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak di Melayu, tidak di Kampung Benteng, tidak di Rabah, tidak di TBB saja, semua yang diucapkan adalah sama. Al-Quran yang kita gunakan adalah
sama. Nabi yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul yang kita ikuti sama, sebagaimana 25 Nabi dan Rasul yang kita imani secara terperinci. Malaikat yang kita imani sama, sebagaimana yang telah kita ketahui. Rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama. Tapi jemaah sekalian, sholat subuh yang mudah-mudahan Allah rahmati, maka benar apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, bersatulah kalian dalam menjalankan dan mengamalkan Islam ini. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah, jangan kalian berselisih. Ini perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kepada kita supaya kita dalam mengamalkan Islam, menjalankan Islam ini bersatu. Jangan saling melaknat, jangan saling menyalahkan, jangan saling menyikut sehingga yastafidduna fihi al-adu. Karena dengan seringnya kita berselisih, dengan seringnya kita saling menyikut, itu akan dimanfaatkan oleh musuh untuk melemahkan Islam dan kekuatan kaum muslimin. Semua daerah-daerah, terutama kalau kita baca di kita lihat dan kita nonton di YouTube, bagaimana permintaan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, terkhusus untuk saudara Palestina itu meminta kepada kita yang di Indonesia ini untuk, ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim yang ada di Indonesia, wabil ahsani lakum, lebih khusus dan lebih prioritas kepada antum sekalian wahai kaum muslimin yang ada di Indonesia, hendaklah kalian bersatu. Dengan tidak bersatunya kalian, maka akan dimanfaatkan musuh-musuh Islam sebagaimana Yahudi memanfaatkan perpecahan kami yang ada di Palestina. Begitu juga doa orang-orang Kashmir yang pada hari ini Masya Allah semua media tutup mata dengan kejadian baru-baru ini, di mana Muslim Kashmir Masya Allah ketika mereka berjalan menuju sawah-sawah mereka atau ada acara apa, tiba-tiba dari belakang ditabrak oleh mobil-mobil orang-orang India. Bukan hanya masyarakat sipilnya, tapi aparatnya juga ikut menyiksa kaum muslimin yang berada di Kashmir. Ini tidak diberitakan oleh media bagaimana nasib kaum muslimin. Maka harapan terbesar dari kaum muslimin yang berada di daerah-daerah tertindas itu harapan, marilah kita bersatu, sehingga dengan bersatunya itu akan menumbuhkan kekuatan yang sungguh sangat luar biasa dari kaum muslim. Maka ini luar biasa, nasihat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini saling bersatu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Anfal, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Ini benar. Jangan kalian saling berselisih, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Jangan kalian saling berselisih. Fatafshalu, niscaya kalian akan gagal. Niscaya kalian tidak akan sukses. Wa tadhhabu rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kita sibuk dengan urusan-urusan yang furu', urusan-urusan cabang. Sementara kita ini diikat dengan kalimat la ilaha illallah yang sama. Sementara kita diikat dengan Al-Quran yang sama. Sementara kita diikat dengan iman kepada malaikat yang sama, Nabi dan Rasul yang sama. Tapi karena masalah furu', sehingga kita saling berselisih, saling sikut, dan saling tidak baku ngomong, dan tidak saling memberi salam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Padahal perbedaan itu perbedaan furu'. Bahkan sampai na'udzubillah ada kata-kata yang keluar, jangan ikut pengajian itu karena itu tidak semazhab dengan kita. Jangan ikut dengan itu karena itu tidak semazhab atau tidak sepemahaman dengan kita. Madhab itu menjadi landasan untuk cinta dan benci kepada kaum muslimin, sementara iman sudah tidak menjadi ikatan untuk menjadikan cinta dan benci kepada kaum muslimin. Sehingga benar
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kaitan dengan pentingnya kebersatuan ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53. Kalau kita sering berpecah, berselisih dalam masalah-masalah yang furu, padahal iman kita sama, Al-Quran kita sama, sholat dan rakaat sholat kita sama, perpecahan dan selalu menyelisihi kaum muslimin dan selalu berpecah dengan kaum muslimin, selalu su'don kepada kaum muslimin, ini adalah bahkan sampai kata para ulama itu kita ini mengikuti asyaiton, mengikuti madhabnya syaitan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, wa inna syaitana yanzigu bainahum. Sungguh pekerjaannya syaitan itu, pekerjaan intinya syaitan itu adalah bagaimana menggoda anak keturunan Adam, manusia terutama orang-orang Islam ini supaya pecah, supaya bercerai-berai, supaya bagaimana kaum muslim ini tidak bersatu, orang-orang Islam ini tidak bersatu. Ini target dan tujuan daripada syaitan. Bahkan diperkuat di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, inna syaitana laqad asha, inna syaitana laqad asa min ayya'budal musallun fi zajiratul alaq walakinna tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan itu sudah berputus asa untuk menggoda anak keturunan Adam ini, terutama orang-orang Islam, supaya bagaimana orang Islam beribadah kepada syaitan. Maksudnya syirik, langsung menyembah batu, menyembah berhala, dan itu sudah putus asa syaitan menggoda kita ini supaya kita tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyekutukan Allah dengan menyembah berhala, menyembah batu, menyembah pohon itu, atau menyembah mata air. Sudah berputus asa. Karena apa? Karena di Jaziratul Arab orang-orang sudah pada masuk Islam, atau di seluruh dunia ini sudah banyak orang-orang yang paham Islam dan masuk Islam, sehingga kesyirikan itu semakin lama semakin hilang gitu, karena banyaknya orang yang sudah masuk Islam. Tapi ingat, dalam hadis ini, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, walakinna tahrish bainahum, akan tetapi syaitan tidak pernah berputus asa untuk membuat kaum muslimin ini selalu berselisih, selalu berpecah belah, selalu menyalahkan, selalu membid'ahkan dan yang lainnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jemaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah rahmati, perbedaan itu biasa selama perbedaan itu dalam masalah furu'. Perbedaan itu tidak dianggap biasa kalau sholatnya, kalau rukun imannya sudah beda, kalau rukun Islamnya sudah beda, kalau rakaat sholatnya sudah beda, kalau Al-Qurannya sudah beda, kalau nabinya sudah beda. Ini perbedaan itu tidak dianggap sesuatu yang biasa. Tapi selama sesuatu itu dalam masalah yang usul, perbedaan itu tidak ada perbedaan, tapi dalam masalah furu' ada perbedaan, itu hal yang biasa. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nasihatkan kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asr illa fi bani Quraidah. Ini pada zaman Nabi, pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini sama, semua pada mendengar. Yang ditugaskan untuk untuk mengejar orang-orang itu, orang-orang Yahudi itu di Bani Quraidah itu sebanyak berapa sahabat gitu. Tapi ketika mereka mendengar ucapannya sama, tapi dalam prakteknya ketika mereka mempraktekkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata beda-beda. Maksudnya janganlah sekali-kali kalian sholat asar kecuali kalian berada di Bani Quraidah, atau sudah sampai di Bani Quraidah. Makna harfiahnya, makna dohirnya hadis itu begitu. Tapi ada yang ketika sampai di tengah perjalanan sudah datang waktu asar, padahal mereka belum sampai di Bani Quraidah. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Sahabat yang pertama mengatakan, kami tidak akan sholat, karena sabda Nabi SAW tadi, baru sholat asar kalau sudah sampai Bani Quraidah. Ada sahabat yang lain, kami tetap sholat,
Karena maksud daripada sabda Nabi tadi itu maksudnya supaya kita ini jangan berlambat-lambat dalam pergi atau berjalan menuju Bani Quraidah. Jadi bukan maksudnya harus sampai di Bani Quraidah baru kita sholat. Permasalahan ini akhirnya sebagian sholat, sebagian sahabat sudah sampai waktu maghrib baru mereka sholat asar di Bani Quraidah. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Akhirnya disampaikan permasalahan kepada Nabi. Nabi SAW diam, tidak menyalahkan yang sholat di tengah jalan tadi meskipun belum sampai di Bani Quraidah. Dan Nabi SAW juga tidak menyalahkan para sahabat yang nyampe di Bani Quraidah baru sholat asar. Padahal waktu maghrib sudah masuk. Ini jemaah sekalian yang pada zaman Nabi berbeda dalam masalah ijtihad, berbeda dalam masalah mengamalkan din ini, tidak membuat mereka berpecah, tidak membuat mereka tidak menganggap satu dengan yang lain sebagai seorang mukmin, tidak saling membid'ahkan, tidak saling sikut, tidak saling memberikan salam dan yang lainnya. Riwayat yang selanjutnya kita kenal dengan kisah seorang yang membunuh 99 orang kemudian ingin bertaubat. Dia bertanya kepada ahlu ibadah, "Wahai ustaz, wahai syekh, bagaimana saya ini? Saya sudah membunuh 99 orang. Adakah pintu taubat bagi saya?" Kata orang ahli ibadah, ustaz ini mengatakan, sudah tidak ada lagi pintu ibadah bagi kamu. Sudah banyak yang kamu bunuh itu. Karena tidak ada pintu taubat, dijawab tidak ada pintu taubat. Akhirnya ulama ini dibunuh sehingga genaplah 100. Tapi karena pemuda ini berkeinginan yang kuat untuk bertaubat kepada Allah, bertanya kepada seorang alim, ahli ilmu. Ketika orang alim ini menjawab, "Oh iya, ada pintu taubat bagi kamu." Diterima pintu taubat itu. Taubat kamu diterima, tapi dengan syarat supaya taubat kamu ini tidak hilang, supaya kemaksiatan kamu ini tidak kambuh. Tempat maksiatnya kamu atau kampung halaman kamu ini kamu tinggalkan dan hijrah ke tempat yang di situ banyak orang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diiyakan. Enggak nyampe beberapa langkah begitu dalam riwayat hadis itu meninggal pemuda ini. Meninggal pemuda yang ingin bertaubat ini. Di malaikat pun malaikat rahmat datang. Ini orang masuk surga karena apa? Meskipun dia tidak pernah melakukan kebaikan, tapi dia sudah ada niat taubat dan sudah dia langkahkan kakinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat penjaga neraka atau malaikat yang mengurusi neraka, tidak bisa. Dia ini baru ungkapkan taubatnya, tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Berdebat malaikat. Akhirnya ada malaikat yang satu sudah ukur saja jaraknya itu. Mana yang lebih dekat? Kalau lebih dekat ke tempat dia berhijrah, maka dia ini pembagian yang adil, maka dia masuklah dia ke dalam surga. Tapi kalau tempat yang dia tuju itu masih sedikit, artinya dari kampung halamannya masih sedikit, ya, belum jauh, maka masuklah dia ke dalam neraka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai kampung halaman yang dimana dituju oleh pemuda yang ingin bertaubat, mendekatlah. Dan wahai kampung halaman yang aslinya orang yang membunuh tadi, menjauhlah." Sehingga karena perintah Allah kepada tanah seperti itu, sehingga tempat dia berhijrah itu lebih dekat daripada tempat dia berbuat maksiat tadi, sehingga dia ditakdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat saja berdebat, tapi tidak sampai saling memusuhi, saling bertengkar dan berpecah belah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian selanjutnya, bagaimana contoh para ulama dulu ketika ikhtilaf, ketika berbeda pendapat dalam masalah furu', dalam masalah yang masih dalam masalah yang furu' ini. Ikhwanu fiddin arsyadani wa arsyadakumullah. Imam Ibnu Abbas berbeda dengan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan bahwa Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan, itu Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi SAW melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibunda Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW tidak melihat
wajahnya Allah, tapi yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW adalah cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara Imam Ibnu Abbas sebagai seorang ulama dan istri Nabi Ibunda Aisyah itu tidak membuat mereka saling memusuhi dan saling menghujat. Ada perbedaan antara antara Imam Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud dengan Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar bin Khattab, orang yang haji ketika sholat di Mina, pada zaman Rasulullah, pada zaman Abu Bakar dan pada zaman Umar, itu sholatnya dikosor 2 rakaat, tapi tidak dijamak begitu. Maksudnya sholat duhur itu dijadikan 2 rakaat, sholat asar dijadikan 2 rakaat. Itu pada zaman Nabi, kemudian pada zaman Abu Bakar dan pada zaman Umar. Tapi pada zaman Utsman rubah ketika dia menjadi Amirul Mukminin. Sholatnya jadi kamil sempurna 4 rakaat. Ketika sama-sama mereka melakukan haji, antara Abdullah Ibnu Mas'ud dan Utsman bin Affan juga ikut haji pada saat itu dan sholat di Mina, dan yang menjadi imamnya itu adalah Abdullah Ibnu Mas'ud, menjadi makmumnya. Imamnya adalah Sayyiduna Utsman bin Affan. Maka tatkala itu akhirnya orang-orang ini bertanya, kenapa kamu kok sholat di belakangnya Utsman bin Affan, dan dia sholat itu takmil 4 rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya saya ngalah gitu dengan pendapat saya karena dalam rangka untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Kalau saya sama Utsman bin Affan debat dalam masalah ini di Mina ini, maka akan hancur urusan kaum muslimin seluruh dunia Islam. Masya Allah, begitu luar biasanya ulama dalam berbeda pendapat. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Al-Khallal meriwayatkan sebuah riwayat yang sungguh sangat luar biasa, menukil sebuah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan, inna akhrajan nasa minas sunnah syadid. Sesungguhnya orang yang mudah berkata, orang yang mudah mengeluarkan sebuah ucapan yang dimana ucapan tersebut adalah kamu keluar dari sunnah, bukan ahlus sunnah, kalian adalah bid'ah syadid. Itu urusannya besar. Urusannya besar maksudnya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, urusannya itu besar yang perkataan kamu mengeluarkan orang dari sunnah, bukan ahlus sunnah, bukan madhab yang benar, bukan bukan agama yang benar, begitu ya. Perkataan kamu itu sangat besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau saling mengkafirkan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, mengeluarkan orang dari sunnah saja, cepat mengklaim orang keluar dari sunnah itu syadid, urusannya besar, yang sangat dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Al-Imam Adz-Dzahabi menukil sebuah perkataan yang sungguh sangat indah dari Imam Asy-Syafi'i, qauli shawab fayahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata' fayahtamilus shawab. Kata Imam Asy-Syafi'i, pendapat saya itu benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat saya itu bisa jadi benar, tapi bisa kemungkinan salah. Tapi pendapat selain saya salah, kemungkinan salah, tapi kemungkinan benarnya juga ada. Jadi menjawabnya itu tidak, kami yang benar, kamu adalah ahlu bidah, kamu adalah bukan ahlu sunnah, kamilah yang ahlu sunnah. Tidak mengklaim seperti itu. Tapi perkataan yang sungguh sangat luar biasa yang dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi'i, qauli shawab fayahtamilul khata'. Perkataan saya itu benar tapi juga bisa salah.
Perkataan selain saya salah, tapi bisa juga benar. Ketika Imam Asy-Syafi'i berselisih dengan salah seorang ulama namanya Abu Musa, ketika sama-sama ketemu di suatu tempat dalam sebuah pertemuan, Imam Asy-Syafi'i yang mengambil tangannya Al-Imam Abu Musa, kemudian bersalaman, kemudian menyampaikan sebuah qaulnya, wahai Abu Musa, kita boleh berbeda tapi tetap bersaudara. Kita boleh berbeda tapi tidak boleh berpecah. Ini akhlak yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan Al-Imam Ad-Dhahabi mengeluarkan sebuah perkataan yang sungguh sangat indah yang dikeluarkan oleh Imam Malik, laisa lil faqih ay yahmila ala madahibi. Tidak boleh seorang alim, seorang ustaz, seorang alim ulama memaksakan orang untuk ikut madhabnya. Tidak boleh memaksa orang untuk mengikuti madhabnya. Tidak boleh. Masya Allah, ini kol-kol yang sungguh sangat luar biasa dari para ulama-ulama kita terdahulu. Bagaimana mencontohkan perbedaan ini, tapi mereka tetap dalam bingkai kebersamaan, bingkai keimanan. Kemudian jemaah sekalian, sebagai penutup, bagaimana untuk menyikapi perbedaan ini supaya kita ini sadar untuk selalu bersatu. Kita ingat, kita lihat saja di dalam surah Al-Hujurat itu sebuah peringatan yang sungguh sangat luar biasa, nasihat yang sungguh sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbeda, maka renungkanlah surat Al-Hujurat ini. Wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika ada orang-orang fasik membawa berita tentang kalian, yang berita itu cenderung untuk membuat kalian berpecah belah, yang cenderung berita itu membuat kalian saling berselisih, fatabayyanu, maka tabayunkan, cross check apa? Kepada orang yang asalnya, kepada sumber beritanya. Cross check, jangan kamu ahlu bidah, bukan ahlu sunnah. Sementara apa yang dituduhkan ini ternyata juga ada dalil. Mungkin sebagian orang dulu mungkin mengatakan, termasuk saya, mengatakan bahwa kunut itu bid'ah. Termasuk lantang juga saya dulu mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Tapi ternyata belajar yang kita tuduhkan itu bid'ah, ternyata ada dalil yang sahih bahwa itu adalah sesuatu juga yang dicontohkan oleh Rasul SAW, dan bukan ulama-ulama yang salah berbeda dalam masalah ini. Ya, maka ketika kita mengeluarkan perkara, makanya benar kata Imam Ahmad bin Hanbal tadi, menuduh seseorang keluar dari sunnah itu pertanggungjawabannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada di antara dua orang mukmin ini saling berperang, sudah saling membunuh ini, kata Allah, orang sudah saling membunuh seperti itu, Allah tetap katakan mukmin, bahwa mereka itu adalah orang mukmin. Bagaimana tugasnya? Fa aslihu, maka saling perbaiki antara kedua orang mukmin yang saling berselisih ini. Karena pada hari ini, maaf bapak-bapak ibu sekalian, orang ini masuk masjid, iya, Allahu Akbar dikumandangkan adzan. Tapi ketika masuk masjidnya, siapa imamnya ini? Kalau imamnya ahlu demokrasi kafir, nggak boleh saya sholat di belakangnya. Kalau ada imamnya, kok tidak baca bismillah keras-keras, sementara saya baca bismillah, saya menganut mazhab yang bismillah keras-keras. Nah, saya tidak mau ikut sholat di sini, akhirnya dia pulang. Masuk masjid itu jadi tajassud, jadi mata-mata. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kemudian yang kita renungi yang ketiga, innamal mu'minuna ikhwatun. Yang ketiga adalah dalam surat Al-Hujurat itu yang selalu kita ingat bahwa seorang mukmin itu bersaudara. Bersaudaranya maksudnya apa? Mau di mana saja selama itu la ilaha illallahnya sama, maka orang muslim itu bersaudara. Kemudian dalam surat Al-Hujurat juga dikatakan la yashar qaumun min qaumin. Tidak boleh antara mukmin yang satu saling menghina atau saling mengolok-olok mukmin yang lain. Karena dengan perbedaan-perbedaan mazhab ini sangat banyak saling mengolok-olok. Lihat di YouTube itu, makan dipampangkan di YouTube, bahkan saling mengancam. Bahkan terjadi pada zaman dahulu, pada dinasti Ayyubiyah, sebelum tegaknya dinasti Ayyubiyah.
Bagaimana madhab Asy-Syafi'i dengan madhab Imam Ahmad bin Hanbal? Hanya ribut dalam masalah bismillah keras dan masalah bismillah kecil-kecil saja. Tidak bersuara begitu. Akhirnya berkelahi dua madhab ini. Dalam sehari 40 orang meninggal karena saling bunuh antar madhab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, inilah yang bisa kami sampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan semua para jemaah, supaya saling memahami tentang masalah ini sehingga terjaga betul persatuan kaum muslimin, terjaga betul pergerakan kita, terjaga betul bagaimana cara kita ini untuk iqamatuddin. Bagaimana? Karena saya mendapati orang betul ketika di Dompu itu orang datang langsung ke saya. Padahal kita ini tidak pernah menampakkan perbedaan itu. Cuma dari ceramah, dari cara ketika bertemu dalam sebuah majelis itu kok tidak saling rojo angin dari orang-orang pada tahu begini. Ustaz, dari dohom dari panutan. Ba'au po dalwa kem edda angin selam awan dede ke istilahnya. Enggak saya sebutkan namanya gitu. Karena kita ceramah di bawah, sedot ceramah TSC. Waraksu, warak perbedaan-perbedaan deh. Tetapi pada yang namanya berbeda, ada kita tahu berbeda itu. Pada ustaz, tapi kita tahu. Bingunglah kita ini kalau ustaznya berbeda, pembawa agama beda-beda, baik dipatu. Ya. Bingung baik dipatu. Nah ini real yang terjadi sehingga umat ini jangan dibikin bingung dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Yang satu ahlus sunnah, yang satu ahlul bidah, saling menjelek-jelekan. Naudzubillah. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran yang sungguh sangat luar biasa kepada kita. Wa akhiru da'wati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Pas buburnya datang ya, Masya Allah. Wassalamualaikum